Selamat datang di materi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Statistika STIS. Kita memasuki pertemuan kedua dengan topik utama, pengadaan karyawan. Mari kita lihat terlebih dahulu uraian materi yang akan kita bahas. Topik bahasan meliputi pengertian dan pentingnya pengadaan, analisis pekerjaan, serta evaluasi, penyederhanaan, pengayaan, dan persyaratan pekerjaan. Kita juga akan membahas peramalan kebutuhan, prinsip rekrutmen, tahapan seleksi, hingga kendala dalam rekrutmen. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep pengadaan. Apa itu pengadaan? Pengadaan adalah proses penarikan atau rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan. Ini merupakan langkah pertama yang sangat krusial karena mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berlanjut ke konsep pengadaan berikutnya. Pengadaan karyawan merupakan masalah yang penting, sulit, dan kompleks. Karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang yang tepat tidaklah semudah mengatur mesin. Karyawan merupakan aset utama yang berperan sebagai perencana dan pelaku aktif dari setiap organisasi. Perlu diingat mengenai hakikat karyawan. Karyawan bukanlah mesin, uang, atau material yang sifatnya pasif. Karyawan adalah manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status pendidikan, usia, jenis kelamin, dan berbagai sifat lain yang berbeda-beda yang dapat mewarnai organisasi. Mereka yang cakap, mampu, dan terampil belum tentu menjamin produktivitas kerja yang baik kalau moral dan disiplinnya rendah. Namun sebaliknya, karyawan yang tidak cakap, apalagi yang berperilaku buruk, sudah pasti akan mengganggu organisasi. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penempatan juga harus diusahakan sesuai dengan keinginan dan keterampilannya. Prinsip dasar pengadaan karyawan haruslah didasarkan pada apa yang harus dikerjakan atau job description. Baru kemudian mencari siapa orangnya atau job specification. Bila urutan ini terbalik, maka akan menimbulkan kesalahan manajemen atau mismanagement. Berikut adalah dasar-dasar dalam pengadaan yang meliputi analisis pekerjaan atau job analisis, uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, syarat pekerjaan atau job requirement, evaluasi pekerjaan atau job evaluation, pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, dan perluasan pekerjaan atau job enlargement. Mari kita perhatikan alur dari analisis pekerjaan. Proses job analisis akan menghasilkan job description dan job specification. Dari sini, hasilnya akan diturunkan menjadi beberapa elemen, yaitu job requirement, job evaluation, job enrichment, job enlargement, dan job simplification. Sekarang, apa yang dimaksud dengan analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah kegiatan menganalisis dan mendesain pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Kegiatan ini memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Bahkan, data ini dapat dipakai untuk memperkirakan pemerkayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan di masa yang akan datang. Secara ringkas, ini merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan. Informasi tersebut mencakup aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipakai. Perlu dipahami bahwa analisis pekerjaan berbeda dengan studi gerak atau motion study, yang mempelajari gerakan-gerakan paling efisien dan efektif untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, mari kita bandingkan antara job analysis dengan motion study. Ditinjau dari tujuannya, job analysis bertujuan memberikan gambaran pekerjaan, sedangkan motion study bertujuan memperbaiki metode kerja. Dari ruang lingkupnya, job analysis bersifat menyeluruh, sedangkan motion study
fokus memperbaiki gerakan. Dari tingkat ketelitian, job analysis dianggap kurang detail dibandingkan motion study yang sangat teliti. Dari sisi organisasi, job analysis dilakukan oleh bagian personalia, sedangkan motion study dilakukan oleh industrial engineers. Untuk tekniknya, job analysis menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan motion study menggunakan observasi, fotografi, dan stopwatch. Terakhir, kegunaannya, job analysis untuk pengadaan, sedangkan motion study untuk standarisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Kedua, mengumpulkan informasi latar belakang. Ketiga, menyeleksi wakil jabatan yang akan dianalisis. Keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan ketujuh, meramalkan atau mempertimbangkan perkembangan perusahaan. Apa saja penggunaan dari analisis pekerjaan atau ANPEK ini? Analisis pekerjaan selain menghasilkan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, juga berguna untuk hal-hal berikut. Uraian pekerjaan dan syarat-syarat manusia yang diperlukan dapat dimanfaatkan untuk proses rekrutmen dan seleksi. Informasi tentang pendidikan, usia, dan pengalaman dapat dipakai untuk mengukur pemberian kompensasi. Berat ringannya pekerjaan dapat dipakai untuk evaluasi pekerjaan. Pembandingan antara harapan dan kenyataan dapat dipakai untuk penilaian prestasi. Uraian pekerjaan, perlengkapan, dan jenis keterampilan pekerja digunakan sebagai bahan program pelatihan, dapat membantu menentukan promosi atau pemindahan karyawan. Informasi yang diperoleh dapat mengindikasikan jika organisasi perlu diperbaiki. Informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Informasi juga dapat digunakan untuk penyederhanaan pekerjaan, dapat dimanfaatkan untuk penempatan, yaitu prinsip the right man on the right place. Dapat dimanfaatkan untuk peramalan kebutuhan dan perekrutan di kemudian hari, serta dapat digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, serta hak dan kewajibannya. Kita masuk ke pembahasan uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Dokumen ini memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pekerjaan tersebut. Ini juga menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi dan evaluasi jabatan. Bila uraian ini kurang jelas, akibatnya pekerjaan bisa menjadi kurang beres atau pejabat menjadi overacting. Biasanya, istilah uraian pekerjaan atau job description digunakan untuk tenaga operasional. Sedangkan istilah uraian jabatan atau job position digunakan untuk tenaga kerja manajerial yang isinya lebih lengkap karena mencakup tugas dan wewenang memimpin agar tujuan perusahaan tercapai. Contoh uraian pekerjaan biasanya mencakup nama jabatan seperti rektor atau dekan, fungsi, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, kondisi kerja, rekam jejak atau track record, dan lain-lain. Mari kita lihat contoh spesifik untuk manajer latbang atau latihan dan pengembangan. Fungsinya, di bawah supervisi Kepala Biro Kepegawaian atau Karopeg, ia mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program latihan on the job dan off the job, serta bertindak sebagai penasehat bagi manajemen operasional dalam pelaksanaan latihan. Tugasnya meliputi
Bersama manajer lain menetapkan kebutuhan pelatihan dengan persetujuan Karopeg mengembangkan struktur program pelatihan, menentukan riset metode pelatihan yang cocok, mempersiapkan bahan pelatihan, mengembangkan prosedur evaluasi pelatihan, menjelaskan teknik pelatihan efektif kepada manajer lain dan dapat bertindak selaku instruktur pelatihan. Wewenangnya meliputi menentukan instruktur dan pelaksana program, mengusulkan program yang perlu, meminta fasilitas pelatihan, dan dengan persetujuan Karopeg menentukan jadwal pelatihan. Tanggung jawabnya adalah atas kelancaran program pelatihan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Hubungan lininya, atasan langsungnya adalah Karopeg, sedangkan bawahan langsungnya adalah instruktur dan kepala bagian administrasi pelatihan. Kondisi kerjanya, kantor yang nyaman ber-AC dengan waktu kerja pukul 7.30 sampai 16.00. Selanjutnya adalah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Ini mencakup pendidikan, pengalaman, persyaratan mental, supervisi, dan kondisi kerja. Terkait dengan persyaratan pekerjaan, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan berbagai ketentuan tentang keterampilan yang dikehendaki untuk suatu pekerjaan. Misalnya, untuk pekerjaan pencacah survei, konsumsi syaratnya adalah mahasiswi atau ibu rumah tangga, penduduk setempat di kelurahan tersebut memiliki ijazah minimal SLTA, teliti, jujur, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dokumen spesifikasi pekerjaan dari Sipi Sakti Parlindungan. Nama jabatan, Kepala Bagian Komputer kode jabatan R239, tanggal 2 Oktober 2012, penyusun Syahril RA, Departemen Divisi Administrasi, lokasi Palembang. Persyaratan pekerjaannya meliputi pendidikan, akademi komputer menguasai komputer terampil menggunakan dan memprogram komputer. Pengalaman, 3 tahun bekerja di bidang komputer. Persyaratan fisik, kesehatan baik dan stamina, cukup kuat untuk tugas berat. Persyaratan mental, jujur, inisiatif, kreatif, cepat mengambil keputusan, serta mampu menganalisis dan membuat output informasi bermutu tinggi. Supervisi, rentang kendali 3-9 orang lulusan SMA, serta mampu berkomunikasi efektif secara lisan maupun tertulis. Kondisi kerja, baik, 75% duduk di kursi nyaman, tenang, dan ber-AC. Bagaimana dengan analisis jabatan PNS? Penyusunan analisis pekerjaan bagi PNS diatur oleh Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai catatan penting, Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011. Mohon lakukan penyesuaian secara mandiri. Untuk analisis jabatan di BPS, sudah dilakukan sejak November 1989 dan diterbitkan Agustus 1991. Ini mencakup seluruh non-jabatan di bawah eselon 4, serta eselon 2, 3, dan 4, baik di pusat maupun daerah. Untuk daerah, sampel yang dipilih adalah DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Uraian jabatan BPS mencakup nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, termasuk tugas tambahan, bahan kerja, peralatan kerja, hasil kerja, langkah kerja, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, sifat jabatan, syarat jabatan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai evaluasi pekerjaan. Ini bertujuan menilai berat atau ringannya, serta risiko pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi. Semakin berat dan berisiko, maka gajinya akan semakin tinggi. Jabatan yang tepat dapat memberikan kebanggaan atas status yang diterima. Ada juga penyederhanaan pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi, evaluasi dapat dilakukan untuk mengusahakan pekerjaan menjadi makin sederhana, efektif, dan efisien.
Kemudian pemerkayaan pekerjaan. Ini adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab yang dikerjakan seorang pejabat dengan menambahkan variasi pekerjaan yang memerlukan keterampilan lebih. Ini memberi kesempatan karyawan untuk mengembangkan pribadinya. Mengenai peramalan kebutuhan. Dari struktur organisasi dan beban kerja masa kini serta masa depan, perlu dilakukan peramalan kebutuhan pekerja untuk menghindari kekosongan jabatan. Perhitungannya memperhatikan jumlah produksi, ramalan usaha, perluasan perusahaan, faktor internal seperti perencanaan karier, serta faktor eksternal seperti teknologi dan suplai tenaga kerja. Jika membutuhkan tenaga, ada alternatif pengadaan baru, yaitu melalui kerja lembur atau overtime, subkontrak, karyawan sementara atau outsourcing, dan employee leasing company. Kita beralih ke topik rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan dimulai dari ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan membuka lowongan, sampai mendapatkan sejumlah calon karyawan yang diinginkan. Tujuannya adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya, sesuai kualifikasi agar terjaring calon dengan kualitas terbaik. Prinsip rekrutmen meliputi mutu karyawan harus sesuai kebutuhan atau analisis pekerjaan, jumlah karyawan sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, biaya harus diminimalkan, sesuai perencanaan strategis SDEM, adanya fleksibilitas, dan memperhatikan pertimbangan hukum. Jika dilihat dari bagan alur penarikan, dasarnya adalah job specification dan perencanaan personalia. Sumbernya bisa dari internal maupun eksternal. Metodenya bisa tertutup atau terbuka, serta harus memperhatikan kendala internal dan eksternal. Semua ini bermuara pada proses penarikan atau rekrutmen. Mari bahas sumber internal. Ini bisa berupa penawaran terbuka atau job posting program dan perbantuan pekerja dari unit lain. Kebaikannya, loyalitas tinggi, efisiensi naik, menciptakan persaingan sehat, waktu cepat dan biaya rendah. Kelemahannya, kurangnya ide baru, kemungkinan promosi yang dipaksakan, dan kewibawaan yang mungkin kurang. Sedangkan sumber eksternal bisa berasal dari pelamar langsung, Departemen Tenaga Kerja, jasa karyawan lama, tenaga profesional, iklan, organisasi profesi, agen keamanan tenaga kerja, asosiasi pekerja, agen tenaga kerja, latihan kerja, sumber tenaga kerja lain, pekerja sewaan, lembaga pendidikan, dan open house. Jika menggunakan jasa karyawan lama, kebaikannya adalah praktis, ekonomis, seleksi mudah, meningkatkan prestasi pegawai lama, dan kerjasama gampang. Namun kelemahannya bisa timbul kelompok atau klik, kesewenangan terhadap pegawai baru, dan tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi cara ini. Melalui iklan, kebaikannya adalah sasaran luas, hubungan langsung, dan praktis. Kelemahannya, efektivitas terpusat, biaya bisa besar, dan pelamar bisa membludak sehingga butuh seleksi ekstra. Untuk iklan surat kabar, keuntungannya waktu pendek dan fleksibel. Kerugiannya gampang dilupakan dan kualitas cetak rendah. Sedangkan majalah memiliki kualitas cetak tinggi dan umur baca panjang, namun sirkulasinya sulit dibatasi. Untuk radio dan televisi, cakupannya luas dan audiovisualnya susah dilupakan, namun biayanya mahal dan waktunya pendek. Lembaga pendidikan juga menjadi sumber potensial. Pendidikannya spesifik meskipun kurang pengalaman tapi cepat pintar. Perusahaan Jepang sangat menyukai cara yang dianggap efektif dan efisien ini karena sulit mencari yang berpengalaman. Langsung ke sumber tenaga kerja, memiliki kebaikan waktu singkat dan jumlah banyak, cocok jika butuh sedikit pegawai terpusat. Kelemahannya kurang praktis dan ekonomis. Kantor penempatan tenaga kerja dianggap paling efektif karena berfungsi sebagai pasar tenaga kerja yang menghubungkan kebutuhan dengan calon pegawai. Saat ini, trennya adalah e-recruitment seperti SSC ASN. Sistem online berbasis web atau Android ini memiliki jangkauan lebih luas, hemat biaya dan tenaga, proses lebih singkat, mudah, praktis, dan hasilnya lebih baik. Setelah rekrutmen, kita masuk tahap seleksi. Seleksi adalah kegiatan memilih karyawan yang paling tepat, qualified,
dan kompeten untuk tugas perusahaan. Proses ini harus memperhatikan peraturan pemerintah, seperti larangan mempekerjakan anak-anak. Petugas seleksi harus jujur dan objektif. Keberhasilan seleksi sangat tergantung pada ketepatan analisis jabatan. Kualifikasi seleksi mencakup umur, keahlian, pengalaman, fisik, kesehatan, hingga kejujuran. Hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi: performance pimpinan tergantung anak buah, biaya rekrutmen mahal, dan implikasi legal untuk menghindari diskriminasi. Menurut Andrew F. Sikula, ada dua pendekatan seleksi. Pertama, Successive Hurdle Selection Approach, di mana calon harus lulus setiap tahap secara bertahap. Jika gagal satu, maka gugur. Kedua, Compensatory Selection Approach, di mana calon ikut semua prosedur, dan nilai akumulasilah yang menentukan kelulusan. Metode seleksi meliputi surat lamaran, penelitian, tes keterampilan dan pengetahuan, tes kesehatan, tes psikologi, dan wawancara. Metode ini bisa dilakukan secara tertutup oleh internal perusahaan atau terbuka oleh pihak eksternal seperti konsultan psikologi. Rincian metode seleksi: surat lamaran. Tulisan tangan bisa menjadi indikator kerapihan dan lampiran ijazah, serta pengalaman menjadi bahan seleksi. Penelitian dapat menelusuri latar belakang pelamar ke instansi sebelumnya. Tes keterampilan digunakan untuk mereduksi pelamar dan memilih yang terbaik, misal tes mengetik atau LAS. Tes kesehatan sebaiknya dirujuk ke dokter perusahaan atau rumah sakit tertentu untuk hasil yang valid. Tes psikologi mengukur bakat, minat, motivasi, dan kepribadian. Walau dipengaruhi lingkungan, ini masih cara terbaik. Wawancara bertujuan mengecek kebenaran data tertulis dan melihat tingkah laku serta sifat seseorang. Konsep dasar seleksi harus memenuhi dua hal. Validitas, artinya materi tes relevan dengan pekerjaan. Reliabilitas, artinya hasil tes konsisten jika diulang. Seringkali diberlakukan masa percobaan. Ini usaha memperkecil kesalahan seleksi dengan menilai hasil kerja nyata, disiplin, dan kerjasama sebelum diangkat tetap. Di pemerintahan ini dikenal sebagai CPNS. Kendala dalam penarikan karyawan bisa berupa kebijaksanaan organisasi, seperti kompensasi rendah atau sulit promosi, persyaratan jabatan yang terlalu banyak, metode pelaksanaan, kondisi pasar tenaga kerja, soliditas perusahaan, serta kondisi lingkungan eksternal atau ekonomi. Terakhir, tahap penempatan, orientasi, dan induksi. Penempatan karyawan adalah tindak lanjut seleksi agar karyawan mulai bertugas sesuai jabatan, job description, dan job specification. Orientasi karyawan adalah perkenalan agar karyawan merasa diterima dan bisa bekerja sama. Sedangkan induksi karyawan bertujuan mengubah perilaku karyawan baru agar sesuai dengan tata tertib perusahaan. Demikian materi pertemuan kedua ini. Terima kasih. Sebagai penutup, ingatlah kutipan dari Steve Jobs. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan.